Dengan demikian, sebenarnya ini adalah satu fakta biasa dan merupakan satu hal yang wajar untuk kemudian mencari dukungan secara nyata agar para relawan bersatu dalam sikap dan arah untuk memenangkan pasangan tertentu. Kalau dalam acara itu berarti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahwa kemudian di situ disebutkan ada kata kecewa, ini berarti adanya sebuah perasaan yang muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita politik semakin menggelitik ya, terutama setelah putusan Megawati memastikan Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD, dan kemudian hari ini publik mulai merespon ya kaitan dengan posisi Gibran Rakabuming Raka yang mendapat rekomendasi dari Golkar untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Situasi itu ternyata juga menyulut respon yang katakanlah emosional dari relawan Ganjar. Di sini ada berita terbaru bahwa relawan Ganjar ngamuk lepas baju depan Puan. Kami kecewa pada Jokowi. Kalau kita lihat di situ, backdropnya berbunyi bersama Ibu Puan Maharani, konsolidasi relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini di Surabaya ya, 21 Oktober. Baik sahabat sekalian, kita akan coba lihat. Sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya relawan Rumah Joko Widodo Jawa Timur mengamuk di acara konsolidasi relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD bersama Puan Maharani. Awalnya, seorang bernama Heru Purnomo selaku Ketua DPD Relawan Rumah Jokowi menyampaikan pidato. Ia mengungkap kekecewaannya karena sikap Jokowi yang dianggap tidak mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024. Di tengah pidato, nada bicara Heru makin meninggi. Ia lantas melepas kemeja putih bertuliskan Rumah Jokowi Gerakan Kebaikan yang dikenakannya, lalu menghempaskannya ke lantai. Mohon maaf, kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan Jokowi, kata Heru di atas panggung saat konsolidasi relawan di Grand City Surabaya Sabtu 21 Oktober. Ia pun menyatakan mengubah nama organ relawannya dari Rumah Jokowi menjadi For Ganjar. Baginya tak ada lagi nama Jokowi di tubuh organisasi mereka. Pada detik ini kita sudah tidak pakai nama Rumah Jokowi, kami pakai nama For Ganjar, ucapnya. Sahabat kalian, mari kita lihat lebih jauh. Mohon maaf, kami akan melepas baju yang kami cintai. Ini bisa berarti bahwa baju menjadi simbol afiliasi atau identitas. Dan dalam konteks politik, melepas baju itu bisa diartikan meninggalkan afiliasi atau dukungan terhadap satu pihak atau kelompok menuju ke afiliasi baru. Kebutuhan untuk menyatakan baju yang kami cintai menunjukkan adanya afeksi emosional yang kuat terhadap apa yang diwakili oleh baju tersebut. Ini mengimplikasikan bahwa keputusan untuk melepas bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan ringan. Dalam kata yang lain, benar-benar sangat kecewa. Selanjutnya, kita perlu tahu bahwa pernyataan itu disampaikan dalam acara konsolidasi relawan di Grand City Surabaya. Ini bisa kita asumsikan bahwa aksi tersebut dilakukan guna untuk menarik perhatian audiens tertentu dan dengan tujuan tertentu. Tentu saja dalam konteks kerelawanan adalah dalam rangka membentuk atau setidak-tidaknya mempengaruhi persepsi atau memobilisasi dukungan agar para relawan tahu arah dengan jelas.
Nah, sahabat sekalian, dengan demikian sebenarnya ini adalah satu fakta biasa dan merupakan satu hal yang wajar untuk kemudian mencari dukungan secara nyata agar para relawan bersatu dalam sikap dan arah untuk memenangkan pasangan tertentu. Kalau dalam acara itu berarti Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahwa kemudian di situ disebutkan ada kata kecewa, ini berarti adanya sebuah perasaan yang muncul ya saat harapan, ekspektasi atau aspirasi seseorang terhadap Jokowi, dalam hal ini rumah Jokowi tadi, itu tidak bertemu dengan kenyataan. Namun itu juga bisa merupakan sebuah cara atau jalan melakukan tekanan politik, yaitu dengan cara menampilkan rasa kecewa ya sebagai alat untuk melakukan pressure politik kepada pihak lain, dalam hal ini adalah Jokowi. Dengan menampilkan kecewa, seseorang bisa mengajak publik untuk menekan pihak yang dianggap sebagai penyebab kekecewaan tersebut. Dan apakah kemudian itu adalah satu hal yang betul-betul murni, ataukah ada sebuah yang biasa orang sebut dengan skenario? Yang pasti berita itu dalam satu sisi ya, betapapun tipis derajatnya, itu dapat mengalihkan isu. Ya, dalam situasi seperti itu, menampilkan rasa kecewa bisa menjadi cara untuk mengalihkan perhatian publik dan isu lain yang mungkin lebih sensitif dan kontroversial. Setidak-tidaknya ada kesan bahwa pendukung PDIP itu kuat dan solid dan mereka kecewa dengan Jokowi. Kira-kira begitu. Kemudian pembentukan narasi dalam politik ini adalah dalam rangka untuk menampilkan rasa kecewa sehingga seseorang dapat membentuk narasi tertentu sesuai dengan agenda politik ya tertentu itu sendiri. Nah, sahabat kalian, kita tidak tahu apakah fakta itu adalah murni settingan ataukah itu bagian dari sebuah rekayasa. Kita sama sekali tidak tahu. Yang pasti, jika itu adalah sebuah hal yang disetting alias kepura-puraan misalnya ya, katakan begitu ya, pura-pura kecewa, ini tentu saja memang secara jangka pendek memberi keuntungan politik ya. Hanya saja kalau itu kemudian publik mengetahui bahwa itu adalah hal yang memang dibuat, bukan sesuatu yang murni, maka itu akan memberikan resiko yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas ya dari forum itu sendiri atau individu yang ada di sana, termasuk mungkin bagian dari penyelenggara. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kita tidak berharap itu adalah sebuah settingan, justru kita ingin tahu dan memastikan bahwa itu adalah hal yang betul-betul terjadi. Kenapa? Karena dalam politik kita butuh integritas politisi, kejujuran, dan itu adalah kunci untuk menjadikan Indonesia tetap lebih baik dalam hal komunikasi politik yang efektif, jujur, ya, dan terbuka. Nah, sahabat kalian, dari fakta ini kita bisa melihat bahwa akan ada banyak narasi-narasi baru yang boleh jadi membuat kita mudah untuk mengambil kesimpulan atau bahkan kita terprovokasi. Oleh karena itu, membaca dengan teliti perlahan-lahan merupakan satu hal atau kunci utama untuk kita bisa melihat politik secara objektif. Kita bertemu di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.